Tanggal 1 Oktober 1965 pagi itu, kebingungan melanda kalangan tentara. Tak hanya di Jakarta, para prajurit di berbagai daerah pun turut bertanya-tanya. Di Yogyakarta, Katamso Darmo Kusumo selaku Komandan Korem 072 Kodam 7 Diponegoro juga belum mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya telah terjadi di ibu kota. Kegelisahan bertambah ketika pukul 8 waktu Indonesia Barat terdengar siaran RRI Semarang yang mengatakan bahwa Dewan Revolusi Daerah Jawa Tengah sudah terbentuk. Menyusul Dewan Revolusi di Jakarta yang 1 jam sebelumnya telah dideklarasikan oleh Letkol Untung dari pusat. Upaya pengambil alihan kuasa militer di Yogyakarta justru direncanakan oleh bawahan atau anak buah dari Kolonel Katamso, yaitu Kepala Seksi Korem 72 Pamungkas Mayor Mulyono bertindak sebagai pimpinannya. Kolonel Katamso yang tiba dari Magelang pada pukul 2 siang rupanya belum sadar betul bahwa beberapa anak buahnya sudah mengakuisisi Korem 72 Pamungkas. Ia tidak kembali ke kantor, melainkan langsung pulang ke rumah dinasnya yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Yogyakarta. Dari kediamannya, Kolonel Katamso membahas hasil pertemuan dengan Pangdam Diponegoro bersama beberapa staf Korem 72 Pamungkas, termasuk Mayor Kartawi yang sebetulnya adalah bagian dari kelompok pengkhianat. Sekitar jam 5 petang, tanggal 1 Oktober 1965 itu, sebuah mobil rantis berjenis Jeep gas memasuki halaman depan kediaman Kolonel Katamso. Kendaraan khas militer itu rupanya tak sendiri. Di belakangnya sudah bersiaga 2 truk dengan bak yang dipenuhi oleh prajurit bersenjata lengkap. 2 orang bergegas turun dari mobil, yaitu Peltu Sumardi dan Pelda Kamil. Keduanya masuk ke rumah dan langsung menodongkan senjata ke arah Kolonel Katamso, memintanya untuk ikut dengan mereka. Kapten Rahmat yang masih ada di situ berusaha menenangkan situasi, namun justru kena bentak. Demi menghindari terjadinya kericuhan, Kolonel Katamso bersedia ikut dengan para penodong yang ternyata sudah dikenalnya itu. Kapten Rahmat turut dibawa tapi kemudian dilepaskan. Jeep yang diikuti 2 truk itu membawa Kolonel Katamso ke markas Komando Yon L di daerah Kentungan terletak di utara kota Yogyakarta. Sebagai eksekutor ditunjuklah Sertu Aliptoyo, Komandan Regu Montir 8 Kompi Bantuan. Kolonel Katamso kemudian dibawa ke lokasi pembantaian dengan tangan terikat dan mata tertutup. Ia dibiarkan berjalan. Baru beberapa langkah, Sertu Aliptoyo menghantam kepalanya dari belakang dengan kunci mont seberat 2 kg. Kolonel Katamso terjatuh dengan kepala berlumuran darah. Namun sang komandan masih bernapas dan sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya bahwa ia masih mencintai Bung Karno, Presiden Republik Indonesia. Pukulan kedua pun dilakukan dan gugurlah Kolonel Katamso pada dini hari tanggal 2 Oktober 1965 itu. Eksekusi serupa juga terjadi kepada Letkol Sugiono yang menjabat sebagai Kepala Staf Korem 072 Pamungkas. Aksi pembunuhan dilakukan di tempat yang sama dalam waktu yang berdekatan, juga dengan rincian yang nyaris serupa. Jasad Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono baru ditemukan pada 12 Oktober 1965
Sedangkan penggalian kubur di Kentungan itu dilakukan 8 hari berselang. Keduanya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta, dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi, serta memperoleh kenaikan pangkat Anumerta menjadi Brigadir Jenderal untuk Katamso dan Kolonel untuk Sugiono.